Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Adik-adik, kita lanjutkan pembahasan kita tentang manajemen SDM untuk strategi dan analisa manajemen sumber daya manusia. Kali ini saya ingin menjelaskan secara sederhana tentang bagaimana menyusun rencana strategis SDM. Kira-kira langkah-langkah yang sebagaimana Pak sampaikan sebelumnya, ada 8 langkah untuk perencanaan strategi SDM, mulai mengukur posisi saat ini, kita lanjutkan ya, mengukur posisi saat ini, mengukur posisi bagaimana SDM kita sekarang, kemudian mengukur situasi eksternal dan internal SDM, kemudian menciptakan atau mengusulkan opsi strateginya, kita harus mampu untuk merumuskan alternatif-alternatifnya. Kemudian dari strategi itu kita harus tinjau beberapa opsi atau pilihan strateginya. Kemudian ada satu langkah kelima adalah pembuatan pilihan strategi pengembangan SDM. Selanjutnya kalau sudah ditetapkan pilihan strateginya, kita terjemahkan menjadi sasaran-sasaran lebih fungsional yang lebih di bawah, sehingga lebih gampang untuk dilakukan di level yang lebih bawah. Kemudian kalau sudah direncanakan dengan bagus, tidak lupa nanti tentu strategi itu harus diterapkan di lapangan. Jadi bukan strategi yang kaku, tetapi strategi yang benar-benar mampu diterjemahkan atau dilaksanakan di tingkat lapangan. Kemudian tidak lupa juga setelah semuanya berjalan dalam kurun waktu tertentu, kita harus melakukan evaluasi kinerja langkah-langkah SDM untuk dijadikan semacam feedback nanti apabila ada perbaikan-perbaikan di kemudian hari. Oke, yang cukup berat adalah di beberapa tahapan pertama, yang terakhir nanti flash on down. Oke, pertama adalah mengukur posisi saat ini. Apa aja yang dikerjakan untuk mengukur posisi SDM kita saat ini? Pertama adalah mengukur demografi umur. Jadi distribusi umur, berapa orang umurnya 20 sampai 25, 26 sampai 30 misalkan, 31 sampai 35 dan selanjutnya. Itu harus dihitung. Kenapa? Itu nanti akan berpengaruh terhadap treatment yang harus dilakukan. Secara umum karyawan dengan umur yang lebih muda itu lebih energik, lebih punya daya dukung untuk berlari dibandingkan mereka yang lebih senior. Juga beban keluarga atau beban biaya karyawan muda jauh lebih rendah daripada karyawan yang sudah berumur 50 tahun dan selanjutnya. Jadi kalau adik-adik barangkali umur antara 20 sampai 25 atau 25 sampai 30, saya yakin anak kalaupun sudah berkeluarga, adik-adik punya keluarga dengan anak yang mungkin masih satu atau bahkan sebagian besar masih belum keluarga. Tentu berbeda dibandingkan dengan orang tua kita yang punya anak misalkan 2 atau 3, beban keluarga juga tinggi. Belum lagi dari sisi stamina, kalau umurnya banyak barangkali penyakitan sudah muncul, sementara yang muda barangkali penyakitnya tidak terlalu banyak. Makanya situasi atau peta demografi umur karyawan menjadi penting untuk diketahui sebelum kita melangkah ke arah penyusunan strategi ke depan SDM perusahaan kita mau dibawa kemana. Kemudian demokrasi gender, jadi cewek sama cowok berapa komposisinya ini juga berpengaruh. Tentu tergantung pada industri kita. Kalau industri rokok memang wajar kalau gendernya banyakan perempuan daripada laki-laki. Tapi ke depan apakah
nanti harus begitu, tentu bisa berbeda. Kemudian dari sisi pendidikan apakah mendukung pada rencana ke depan perusahaan atau tidak, itu menjadi pertimbangan juga untuk menyusun rencana SDM kita. Pengalaman kerja agak berbeda dengan umur, tapi biasanya sih sinkron. Kalau mereka yang tua pengalaman kerjanya lebih banyak. Tapi tidak selalu, tapi perlu data itu kita ambil supaya kita tahu apa ada penyakit yang muncul di sana. Kemudian peta kompetensi, ada yang umurnya udah banyak, pengalaman kerja banyak, tetapi kompetensinya tidak. Jadi dia bekerja, mulai dari awal hingga akhir menjadi cleaning service. Keahliannya juga, kompetensinya ya itu, mau dikembangkan kemana agak susah. Tapi itu menjadi beban yang harus dipertimbangkan oleh manajer SDM, kemana harus dibawa karyawan itu. Kemudian skala penggajian ada di perusahaan, karena perusahaan memiliki kewajiban untuk membuat skala penggajian, dan tiap perusahaan bisa berbeda skala penggajiannya, jadi tidak sama persis. Barangkali perusahaan sama BUMN pun juga begitu, standar penggajian itu bisa berbeda. Kemudian skala penggajian itu maksudnya apakah dia berdasarkan pada pengalaman, berdasarkan kompetensi, atau berdasarkan pada job. Jadi banyak nanti analisa jabatannya, kita membahas secara khusus pada standar skala penggajian. Kemudian struktur remunerasi agak berbeda dengan skala penggajian. Kalau penggajian biasanya adalah gaji tetap. Tapi kalau struktur remunerasi itu beserta fasilitas, beserta tunjangan-tunjangan yang terikat pada yang bersangkutan. Kita nanti akan bicara juga tentang tunjangan jabatan dan sebagainya, akan kita bedah pada sesi yang lain insya Allah. Tapi yang kita potret di sini adalah kita harus tahu posisi itu sebelum kita melakukan perencanaan SDM. Kemudian peta potensi, jadi biasanya peta potensi itu diukur berdasarkan pada tes psikologi, apakah didasarkan pada dengan IQ-nya, meskipun itu tidak satu-satunya indikator, atau ada yang lain. Nanti kita bicara peta potensi juga nanti di bagian bagian rekrutmen itu kita harus tahu tentang peta potensi. Kalau sekarang targetnya adalah melihat potensi di internal. Jadi karyawan yang sudah kita rekrut atau karyawan yang sudah menjadi tim kita. Kemudian yang 9 peta motivasi. Jadi agak berbeda, kadang orang potensinya tinggi, motivasinya rendah. Saya banyak menemukan waktu saya memegang manajemen SDM, itu ada beberapa yang IQ-nya tinggi banget, tertinggi di perusahaan, tetapi kinerjanya habis-habisan, spiritnya kosong, karena biasanya mereka yang pinter punya mimpi yang banyak, sementara kalau mimpinya tidak terrealisir, dia frustasi sehingga kinerjanya menjadi rendah. Itu hal yang sering terjadi pada perusahaan. Oleh karena itu harus ada sinkronisasi antara potensi dengan kesempatan yang diberikan. Jadi orang yang pinter gampang bosan istilahnya, gampang merasa frustasi. Oke, kita coba contohnya ya. Anggap ini sedikit ngawur, aku tidak melakukan survei secara khusus, tapi biar punya gambaran. Demokrasi umur ini misalkan ada PT XYZ, perusahaan rokok misalkan, setelah dilakukan evaluasi ternyata rata-rata karyawan berada pada umur 45 sampai 50 tahun. Apa yang harus dilakukan? Ini kalau ada contohnya, kalau sempat satu saat aku akan tunjukkan contoh distribusi demografi umur ini. Tapi ini kesimpulannya
yang tak sampaikan, misal ternyata rata-rata karyawan berada pada umur 45 sampai 5 tahun. Apa yang terjadi? Nah, tentu Anda bisa bayangkan kalau kamu menjadi direktur SDM atau manajer SDM, ternyata demografi karyawan berada posisi umur 45 tahun sampai 50 tahun. Tentu akan berbeda kalau misalkan rata-rata umur karyawan itu hanya 20 sampai 25 tahun. Kemudian demokrasi pendidikan, misal karena ini perusahaan rokok XYZ, mungkin dulu kebutuhannya adalah tukang linting, sehingga pendidikannya 30%, pendidikan karyawan SMP udah cukup. Nah, ke depan apakah itu cukup? Lah, makanya ini harus kita potret dulu. Jadi kita istilahnya hanya menerima datanya dulu sebelum melakukan langkah-langkah berikutnya. Nah, ternyata juga karena ini pabrik rokok kebanyakan cewek, 70% itu cewek, cowoknya 30%. Contoh ini. Pengalaman kerja, 80% pengalamannya menjadi petugas linting rokok, ini contohnya. Jadi ya mau diapain lagi kalau posisinya itu. Kemudian peta kompetensi, 90% kompetensinya seragam, ya saya nggak enak kalau ngomong sebenarnya nggak ada kompetensinya gitu kan, hanya linting rokok. Kemudian standar skala penggajian misalnya hanya cuplik aja, misalkan kesimpulannya adalah overpay. Apa overpay? Jadi sebetulnya kalau kita rekrut karyawan baru untuk pekerjaan yang sama, gajinya itu jauh lebih rendah. Kan rata-rata gaji itu selalu naik. Nah, ketika naik terus, sementara keahliannya tidak ditingkatkan, jabatannya tetap, sebetulnya dia punya potensi masalah. Masalahnya adalah overpay. Jadi kelebihan bayar. Jadi nggak selalu gaji itu sama dengan kemampuan kita. Kadang-kadang overpay, istilahnya kadang-kadang terlalu mahal kita membayar, kadang-kadang terlalu rendah. Dan gejala ini akan sangat banyak sekali di mana sekarang komputerisasi demikian masif, sehingga banyak sekali orang yang atau produktivitasnya kalah sama alat, ada robotika dan sebagainya, sehingga peranan tenaga kerja yang sifatnya mekanis itu digantikan dengan otomasi, dan tentu dengan otomasi itu menyebabkan posisi tenaga kerja itu kelebihan bayar kalau mending pakai robot kalau. Bahkan sekarang nyapu lantai saja bisa pakai alat, bisa pakai robotika. Saya kemarin lihat salah satu produk itu di Xiaomi kalau salah mengeluarkan satu mesin sapu otomatis. Jadi ditaruh dia udah bisa membersihkan sendiri satu ruangan tertentu. Tentu itu menjadi ancaman bagi petugas cleaning service. Karena jelas lebih murah, dia cuma kalau udah beli tinggal beli baterainya udah jalan. Sementara tiap bulan juga udah nggak perlu ada bayaran dan sebagainya dan sebagainya. Makanya sekarang ini ada istilahnya banyak sekali pekerjaan yang tergantikan dengan hadirnya revolusi industri 4.0. Apa itu revolusi industri 4.0 nanti? Aku cuma cerita komputerisasi, otomatisasi itu udah demikian masif. Kemudian dilihat lagi struktur remunerasi. Ternyata upah dasarnya 92% upah dasar. Ada lagi upah berbasis kinerja cuma 8%. Jadi kadang-kadang karyawan itu kalau sudah rutin bekerja, harapannya bukan gaji pokoknya, tapi dapat insentif apa tidak. Dia udah gaji pokok itu udah jatahnya keluarga yang rutin, gitu. Tapi baru berasa nikmat ketika dapat penghasilan di luar gaji pokok, namanya insentif atau tunjangan yang lain, tunjangan kinerja dan sebagainya. Itu yang membuat gairah karyawan untuk bekerja. Nah, masalahnya kalau jumlah 8% memadai apa tidak, tentu menjadi pertimbangan
di skenario rencana strategis SDM ke depan. Barangkali cukup, barangkali kurang, alam itu nanti bagian dari diskusi lebih lanjut. Tapi ini kita bicara data, mengukur posisi saat ini. Kemudian peta potensi 70% tidak memiliki potensi. Jadi setelah dites ternyata 30% doang yang memiliki potensi. 70% udah nggak mudah potensi untuk dikembangkan. Nah, itu juga bagian dari bagian dari yang susah dikembangkan. Kemudian peta motivasi dan spirit. Jadi ada beda lagi yang tadi saya ceritakan, ada karyawan yang pinter tetapi karena motivasinya rendah, dia akan menjadi beban, istilahnya menjadi deadwood, kayu mati. Sorry, kalau kayu mati itu dua gejala yang menimpa seseorang. Pertama, potensinya sudah rendah, motivasinya rendah. Wah, itu paling berat. Kalau posisi itu 60%, waduh, itu perusahaan sangat berat. Sudah overpay, kemudian deadwood. Solusinya ya pensiun dini atau maaf, dengan terpaksa opsinya adalah dipecat. Dipecat tidak, itu peran manajer SDM harus kreatif mencari cara bagaimana menyelamatkan perusahaan tetapi juga menyelamatkan juga karyawan. Makanya beban menjadi manajer SDM itu cukup berat karena harus berpikir dua kaki. Secara teoritis ini karyawan harus dibuang, tetapi secara kemanusiaan tidak. Karena ini terkait dengan orang, dengan istri orang, dengan keluarga orang, dengan suami orang yang mana dia bisa jadi menjadi tanggungan keluarga orang. Itu hal yang perlu dicermati untuk mengukur posisi saat ini. Kemudian perlu juga dilihat benchmark, pembanding perusahaan sejenis di tempat lain. Kalau perusahaan rokok, misalkan ada Godang Garum, ada Sampurna, ada Jarum, ada Bentul, dan sebagainya. Harus dilihat bagaimana mereka memperlakukan karyawan mereka. Dan bagaimana mereka diamati juga bagaimana perlakuan perusahaan-perusahaan itu terhadap karyawan. Itu selalu saling mengintip. Jadi kebijakan kalau sendirian itu biasanya rawan terjadi klaim. Kalau bareng-bareng biasanya agak lumayan. Prinsipnya adalah kalau kamu punya ayam, kalau anak ayam itu jalan sendirian, itu gampang dimakan musang. Kalau anak ayamnya rame-rame, barangkali musang juga takut karena pada teriak semua yang lain. Jadi perlu melihat kompetitor atau pembanding perusahaan sejenis. Kemudian memetakan kelemahan-kelebihan antara perusahaan pembanding dengan perusahaan kita. Kita harus lihat dibandingkan dengan yang itu pekerjaan yang nggak mudah karena kita harus tahu situasi mereka. Tapi itu harus dilakukan untuk merencanakan profil SDM ke depan, profil SDM kita ke depan. Kemudian yang juga perlu dilakukan adalah melihat regulasi atau tata aturan pemerintah tentang ketenaga kerjaan. Barangkali itu harus sinkron karena kalau enggak urusannya panjang. Nah, ini contohnya misalkan menentukan benchmark atau pembanding perusahaan sendiri. Misalkan sebagai pembanding ada pabrik rokok Jarum, Sampurna, Godang Garum, dan sebagainya. Dan saya di Kediri, jadi contohnya adalah misal Godang Garum. Kemudian tadi mengamati perlakuan mereka terhadap karyawannya. Karena tiap-tiap kota memiliki UMK yang berbeda, maka barangkali di daerah tertentu UMK-nya lebih rendah daripada di tempat lain. Ini contoh konkretnya kenapa beberapa perusahaan itu membangun perusahaan di di Pandeglang ya, Pandeglang kayak pabrik semen merah putih misalkan. Kenapa pabriknya di Sawarna sana, di daerah
Bayah sana, karena mungkin di sana gaji karyawannya UMK-nya lebih rendah daripada di Cilegon. Cilegon paling tinggi itu se-Indonesia UMK-nya. Ya enak bagi karyawan tapi tidak enak bagi pengusaha. Sebagai manajer SDM berada pada posisi di tengah antara karyawan dengan perusahaan. Di satu sisi ditekan untuk menggaji karyawan serendah-rendahnya, di sisi yang lain sebagai manajer SDM harus mempertimbangkan juga sisi kemanusiaannya. Jadi harus berdiri di dua kaki. Kemudian memetakan kelemahan dan kelebihannya. Kemudian keempat, mengkaji regulasi pemerintah atau tata aturan perundang tentang tenaga kerja. Yang pasti yang sekarang ini misalkan adanya undang-undang Omnibus Law itu beberapa bagian dari undang-undang ketenagakerjaan itu tidak berlaku. Dan itu harus diamati sebagai manajer SDM karena itu berpengaruh terhadap berpengaruh terhadap kebijakan-kebijakan atau aturan-aturan yang kita turunkan di SDM kita. Kemudian merumuskan alternatif strategi, apakah SDM perusahaan ke depan dipotret kayak apa, kita harus lakukan in-source atau outsource strategi, internal resource development atau recruitment. Ini contohnya misalkan keputusannya adalah merumuskan potret SDM, ternyata diputuskan perusahaan fokus di SDM berkualitas tinggi, istilahnya kerah putih. Kalau yang tadi, contoh yang tadi adalah kerah biru. Jadi di pabrikan itu ada istilah kerah putih dan karyawan kerah putih dan kerah biru. Ya, kerah putih ada yang di kantoran lah, kalau biru di lapangan. Misal keputusannya mengusulkan opsinya adalah kita potret potret SDM ke depan itu harus mengambil SDM dengan kualifikasi tinggi dengan standar S1 misalkan atau D3. Kalau tadi kan cuma SMP, bagaimana itu berubah ke sana. Kemudian apakah dilakukan in-source atau outsource strategi? In-source berarti dia memakai tenaga dalam di dalam, atau outsource strategi dia melakukan strategi mengambil tenaga kerja dari luar. Nah, misal diputuskan sebanyak mungkin dilakukan outsourcing pekerjaan yang bukan inti. Itu menjadi lazim banget di mana-mana, itu menjadi tema bagaimana SDM-nya, struktur SDM-nya lebih banyak menjadi karyawan kontraktan misalnya, karyawan kontrak sama permanen. Jadi outsourcing itu bisa kontrak, karyawan kontrak atau kontrak pekerjaan. Jadi ada kontrak berdasarkan pada waktu kerja dan orang atau juga berdasarkan pada job. Pokoknya ruangan bersih tak bayar sekian. Bukan satu orang harus nongkrongin menjadi penyapu. Kemudian pertanyaan ketiga, internal resource development atau recruitment. Dari peta yang ada kayaknya harus recruitment karena strateginya berbeda. Yang dulu tukang linting rokok itu dengan kompetensi yang ada dan tadi petanya agak parah, maka mau tidak mau harus rekrutmen baru karena petanya baru. Nah, bagaimana dengan yang lain yang sudah ada? Maka opsinya adalah dilakukan pensiun dini, misalkan dengan program tertentu dengan penghargaan yang memadai sehingga orang menjadi nyaman meskipun di pensiun. Nah, ini beberapa hal untuk merumuskan alternatif strategi. Nah, kalau sudah itu detail langkah-langkahnya apa yang harus dilakukan. Nah, saya tidak masuk ke sana. Coba kita lihat opsinya, meninjau opsi strategi. Tadi sudah disampaikan tapi belum diputuskan, maka harus dilakukan kajian-kajian diskusi dengan manajer lain, manajer keuangan, manajer operasi, gimana kalau strateginya begini. Terus dilakukan opsi-opsinya, kemudian membuat pilihan strategi, dan pada akhirnya keenam ada
Kalau sudah ditetapkan strateginya, dipilih menjadi strategi bersama, bukan strategi hanya untuk orang SDM, tapi itu sudah diputuskan menjadi kebijakan perusahaan. SDM-nya harus begini-begini dan sebagainya. Nah, dari sana kalau sudah, maka SDM harus menerjemahkan menjadi sasaran yang lebih operasional. Nah, diputuskan tadi insource outsource misalkan dilakukan rekrutmen eksternal misalkan atau lebih banyak dilakukan outsourcing, maka harus dilakukan diterjemahkan langkah-langkahnya, menghubungi bagian hukum dan sebagainya dan sebagainya. Cukup banyak, itu udah operasional banget. Tapi kalau ketika udah diputuskan, rada enak strateginya. Kemudian habis itu ya diterjemahkan menjadi langkah-langkah nyata. Nah, ketika sudah dilakukan langkah nyata dalam periode tertentu harus dievaluasi kinerjanya, apakah benar apa enggak gitu, kinerja yang bersangkutan. Di organisasi itu. Jadi strategi yang sudah ditetapkan, apakah bisa jalan dengan mulus atau banyak masalah-masalah yang dihadapi. Nah, itu tentu harus dilakukan untuk mensinkronisasi lagi program ke depannya. Jadi sangat dinamis. Jadi ingat apapun skenario yang ada, balik nomor 7, menerapkan strategi itu penting. Strategi sebagus apapun kalau nggak diterapkan ya hilang begitu saja. Jadi kekuatan perencanaan itu penting, tetapi lebih penting lagi adalah menerapkan strateginya. Oke, untuk sementara kita akhiri sekian. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.